Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat ya. Bersama saya, Mailina Damayanti. Kali ini kita akan belajar tentang materi bab 1 yaitu teks deskripsi. Oke, sekarang kalian simak video pembelajaran berikut ini. Ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Sebelum memulai masuk ke materi, apa ada yang sudah tahu apa itu teks deskripsi? Belum ada yang tahu? Kalau begitu, mari kita belajar bersama mengenai teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah paragraf yang menjabarkan secara jelas peristiwa, objek, atau tempat yang dalam bacaan tersebut menjadi topik pembaca. Tujuan teks deskripsi. Teks deskripsi dilukiskan dengan cara yang sejelas-jelasnya dengan tujuan agar pembaca bisa merasakan langsung atau seolah-olah dalam teks cerita tersebut. Sehingga apa yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca bisa dipahami dengan mudah. Selanjutnya, ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, topik yang berupa objek atau benda digambarkan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lain-lainnya. Yang ketiga, dalam penjelasannya memaparkan sifat objek atau ciri-ciri fisik tertentu seperti bentuk, ukuran, warna, dan kepribadian secara jelas serta terperinci. Yang keempat, banyak ditemukan kata-kata yang maknanya berupa kata sifat atau keadaan. Yang kelima, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri seolah-olah mereka terbawa dalam suasana saat membacanya. Yang keempat, terdapat struktur teks deskripsi. Struktur yang pertama ada identifikasi, yaitu bagian teks deskripsi yang mengenalkan objek, tempat, atau orang yang akan dideskripsikan. Selain itu, bagian ini berisi ciri umum berupa tokoh di dalam teks tersebut, benda, peristiwa, serta tempat sebagai objek yang akan dideskripsikan. Struktur yang kedua ada deskripsi bagian, yaitu bagian teks deskripsi yang berisi mengenai gambaran-gambaran bagian di dalam teks tersebut, atau deskripsi bagian adalah pengklasifikasian yang dijelaskan secara lebih rinci dengan memberikan suatu gambaran-gambaran yang jelas. Struktur yang terakhir ada penutup, yaitu bagian teks deskripsi yang berisi kesimpulan dari objek yang akan dideskripsikan. Selanjutnya yang kelima terdapat unsur kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus yang konkret seperti hewan, anjing, burung, kucing, dan lain-lain. Selanjutnya, menggunakan kalimat rujukan atau padanan kata untuk mengkonkretkan seperti ini, itu, di sana, di sini, mereka, ia, beliau. Selanjutnya, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Contohnya, indah diganti pada konteks kalimat menjadi elok atau molek. Selanjutnya, menggunakan kata depan seperti di, ke, dari, pada. Selanjutnya, menggunakan majas untuk melukis objek. Contohnya, angin laut mengelus wajah. Selanjutnya, menggunakan kata ganti orang seperti ibuku, kucingku, Anda akan memasuki kawasan bukit. Selanjutnya menggunakan serapan panca indera, yaitu penglihatan, pencecapan, pendengaran, penciuman, peraba, seperti debur ombak pantai terdengar berirama. Yang keenam, terdapat jenis teks deskripsi. Yang pertama, jenis teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks. Selanjutnya, jenis teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, seperti cerpen, lagu, iklan, novel, dan lain sebagainya.